warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu semangat belajar. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai tutorial. Di pertemuan ketiga, kita akan belajar mengenai dinamika dan jenis kelompok serta evaluasi tutorial. Sebelum mengawali aktivitas, senantiasa kita berdoa memohon kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu pengetahuan dan diberikan kefahaman. Capaian pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang dinamika dan jenis kelompok serta evaluasi tutorial. Yang pertama adalah dinamika. Apa sih dinamika itu? Lalu apa yang dimaksud dengan kelompok? Mari kita pelajari lebih lanjut. Dinamika kelompok tersusun dari dua kata, dinamika dan kelompok. Dinamika adalah interaksi atau interdependensi atau pergabungan antara kelompok satu dengan yang lainnya. Sehingga kata kunci dari dinamika adalah adanya interaksi. Kelompok merupakan kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan bersama. Dinamika kelompok menurut para ahli Jacob, Sarfeld, dan Manson pada tahun 1994 mendefinisikan bahwa dinamika kelompok adalah kekuatan yang saling mempengaruhi hubungan timbal balik kelompok dengan interaksi yang terjadi antara anggota kelompok yang diberi pengaruh dengan kelompok. Dalam Dictionary of Behavioral Science yang ditulis Benjamin W. Goleman menyatakan bahwa dinamika kelompok adalah studi tentang hubungan sebab akibat yang ada di dalam kelompok, tentang perkembangan hubungan sebab akibat yang terjadi di dalam kelompok, tentang teknik-teknik untuk mengubah hubungan interpersonal dan perilaku di dalam kelompok. Kemudian definisi yang ketiga adalah menurut Santosa 2004, dinamika kelompok adalah kumpulan yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai psikologi secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain, mempunyai hubungan psikologis yang berlangsung dalam situasi yang bersama-sama. Ciri-ciri dari kelompok atau karakteristik kelompok menurut Hayes 1977 adalah terdiri dari dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain, saling membagi peran, saling membagi beberapa tujuan yang sama, dan menyadari bahwa atau melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Interaksi antar anggota kelompok dapat menimbulkan kerjasama jika mengerti tujuan yang dibebankan di dalam kelompok. Kemudian antara anggota kelompok saling menghormati di antara anggota, saling menghargai pendapat orang lain, keterbukaan dan toleransi. Selanjutnya, tentunya di dalam kelompok juga harus adanya rasa saling dan kejujuran. Nah, tujuan dinamika kelompok
adalah membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok, kemudian menimbulkan rasa solidaritas antar anggota, kemudian menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok, dan tentunya dengan adanya dinamika kelompok menimbulkan itikat yang baik di antara sesama kelompok. Setelah kita mengetahui apa itu definisi dari dinamika kelompok, kita akan mengenal berbagai macam atau jenis kelompok. Kelompok yang dimaksudkan di sini adalah tutorial. Jadi jenis-jenis tutorial antara lain tutorial konsultasi, tutorial kelompok, dan tutorial praktik. Sedangkan menurut Hamalik 2011, tutorial ada berbagai macam berdasarkan beberapa klasikal. Tutorial yang diikuti oleh banyak mahasiswa, bisa ratusan mahasiswa, kemudian tutorial kelompok, dan tutorial individu. Kemudian berdasarkan bentuk kelompoknya, jenis kelompok tutorial atau jenis diskusi kelompok, ada yang disebut dengan round group atau kelompok lingkaran. Setiap orang mendapat giliran untuk mengungkapkan pendapatnya sekitar 20 detik sampai 1 menit. Kemudian urutan pembicara dapat ditunjuk atau secara acak. Yang biasanya bentuk diskusi ini dilaksanakan pada diskusi yang besar, misalnya diskusi pleno maupun diskusi paripurna. Yang kedua, dilihat dari bentuknya, ada yang disebut dengan base group atau kelompok yang model diskusinya seperti lingkungan lembah, karena terdapat diskusi dengan anggota yang saling berdekatan. Jadi diskusi ini sebenarnya diskusi kelompok kecil yang terdiri 4 sampai 5 anggota. Kemudian dari kelompok tersebut ada diskusi kecil dengan anggota yang berdekatan. Maka bentuknya disebut atau dikategorikan dengan base group. Kemudian ada disebut dengan snowball group atau kelompok bola salju. Yang dimaksud di sini adalah sepasang pembelajar dalam base group tadi yang kecil-kecil, kemudian berlanjut berkelompok dengan pasangan yang lainnya. Berkelompok dengan pasangan lainnya menjadi kelompok baru dengan anggota orang. Kemudian kelompok 4 orang ini berdiskusi dan pasangan lain dengan 4 orang ini, sehingga akan membentuk kelompok yang lebih besar. Sehingga jenis kelompok ini disebut dengan snowball. Yang keempat adalah fishbowl group atau kelompok yang seperti mangkok dan ikan. Diskusi dengan beberapa orang peserta dipimpin oleh seorang ketua mengadakan diskusi untuk mengambil keputusan. Diskusi model ini biasanya diatur dengan tempat duduk yang lingkar, ada 2 atau 3 kursi yang kosong menghadap peserta diskusi. Nah, kemudian fasilitator sebagai pengamat, dan ada peserta yang duduk mengelilingi tempat diskusi sehingga seolah-olah peserta berada di dalam. Yang kelima adalah crossover group. Pembelajar dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian sama melakukan diskusi suatu topik, kelompok ini dipecah dan kemudian dikelompokkan lagi menjadi kelompok yang baru. Bahwa
awalnya dari diskusi orang-orang yang berbeda, kemudian jadikan satu menjadi satu topik. Yang keenam adalah circulating questioning group. Nah, ini para pembelajar duduk dalam proses mengingat, kemudian seorang pembelajar mengajukan pertanyaan kepada anggota lain yang posisinya duduk tepat di hadapan yang depannya. Setelah selesai, maka giliran berikutnya adalah pembelajar yang duduk di sebelah kiri atau searah jarum jam, pertanyaan pertama sebenarnya dua, sehingga berlanjut, bersirkulasi, saling bertanya, sehingga diskusi ini disebut dengan circulating questioning. Yang ketujuh adalah horse group. Mekanisme diskusi ini biasanya terjadi pada kelompok-area. Belajar dibagi dalam beberapa kelompok kecil, kemudian tutor memberi penjelasan secukupnya tentang kelompok mendiskusikan kelompok. Kemudian setelah selesai melakukan diskusi, maka masing-masing kelompok melakukan hasil diskusi, mengajukan pertanyaan dan selanjutnya. Begitu mengenai jenis kelompok berdasarkan bentuk diskusinya. Ini adalah contoh skenario tutorial yang juga sudah dibahas, sehingga ketika tutorial kita harus mengetahui atau memahami skenario. Kemudian untuk setelah memahami skenario, tentunya muncul sebuah pertanyaan. Nah, jenis pertanyaan dalam diskusi ada berbagai macam. Antara lain, pertanyaan pengetahuan, pertanyaan pemahaman, pertanyaan penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Satu persatu akan kita bahas di slide selanjutnya. Pertanyaan pengetahuan, apa yang disebut dengan recall or knowledge question, tujuannya adalah mengingat kembali materi yang telah dipelajari peserta didik. Biasanya kata tanya yang digunakan adalah apa, siapa, kapan, dan di mana. Contohnya adalah pertanyaan mengenai apakah pengertian PBN. Teman-teman bisa coba kembali lagi pertanyaan pengetahuan, misalnya dengan kata siapa, kapan, dan di mana. Selanjutnya, jenis pertanyaan pemahaman atau comprehension question yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang telah diterima peserta didik dengan kalimat tersebut. Contoh kata tanya yang sering digunakan adalah jelaskan. Jelaskan keunggulan metode PBN. Biasanya dengan kalimat jelaskan itu kita mempunyai atau lawan bicara mempunyai argumen atau penjelasan dengan kalimatnya sendiri. Teman-teman juga bisa latihan ya, melakukan pertanyaan dengan kata tanya jelaskan. Jenis pertanyaan selanjutnya adalah application question atau pertanyaan penerapan. Tujuannya adalah memberikan jawaban tunggal dengan cara menerapkan pengetahuan atau informasi, aturan, kriteria yang pernah diterima peserta didik. Contoh kata tanyanya adalah tentukan. Nah, tentukan di sini seperti kalimat atau kata perintah ya, sehingga tentukan ketua skenario tutorial Anda. Ini biasanya pertanyaan sebelum kita menyiapkan diskusi tutorial atau mengawali diskusi tutorial. Pertanyaan selanjutnya, jenis pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan analisis. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengajak peserta didik menemukan jawaban. Kata tanya yang bisa digunakan adalah mengapa. Misalnya, mengapa PBL perlu diterapkan
di institusi pendidikan dengan kalimat atau kata mengapa yang teman harus mampu menjawab dengan cara menganalisis suatu pertanyaan tersebut sehingga menemukan jawaban yang mendalam. Kemudian pertanyaan sintesis menstimulus peserta didik berpikirkan contoh pertanyaan apakah perbedaan metode 3 jumps dan 7 jumps pada tutorial, sehingga pada pertanyaan ini teman-teman harus dapat kreatif mengembangkan pendapat mencari perbedaan metode 3 jumps dan 7 jumps. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jenis pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan evaluasi yang bertujuan menstimulus peserta didik untuk memberikan jawaban mengenai baik, buruk, atau benar salah berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. Contoh pertanyaannya adalah bagaimana pendapatmu tentang metode PBL bila diterapkan di Unisa? Berikut tadi penjelasan mengenai jenis-jenis pertanyaan sehingga teman-teman bisa berlatih bagaimana cara bertanya secara runut dan terstruktur berdasarkan jenis-jenis pertanyaan yang sudah. Kemudian kita masuki pada topik yang ketiga adalah evaluasi tutorial. Evaluasi tutorial dilakukan untuk melihat apakah capaian pembelajaran atau tercapai. Dapat dilihat atau digunakan perangkat atau instrumen evaluasi tutorial antara lain soft skill, hard skill, mini quiz, dan laporan. Sehingga saat Anda melakukan metode tutorial atau diskusi secara tutorial, teman-teman sedang dinilai mengenai soft skill-nya, hard skill, dan tentu saat pertemuan yang kedua di step 7 reporting sebelumnya akan dilakukan mini quiz untuk melihat pemahaman teman-teman mengenai skenario yang telah dibahas. Selanjutnya juga dinilai laporan yang Anda tulis berdasarkan belajar mandiri. Berikut contoh format penilaian tutorial. Untuk penilaian soft skill dilihat dari persiapan, keaktifan, bagaimana teman-teman bekerja sama antar anggota kelompok, kemudian ketepatan pemberian waktu juga dinilai, dan juga adanya feedback. Apakah mahasiswa aktif mengemukakan pendapat, memberikan umpan balik, pertanyaan dan jawaban. Nah, yang dimaksud dengan persiapan itu apa? Persiapan adalah mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme penalaran dengan mengemukakan pendapat sesuai topik, sehingga kita bisa tahu bagaimana persiapan mahasiswa saat berdiskusi tutorial. Kemudian keaktifan bisa dilihat, misalnya contohnya berpartisipasi aktif minimal 5 kali yang berkualitas, jelas tidak dapat menghubungi orang lain. Kemudian tentang kerjasama, apakah mahasiswa tersebut dapat berbagi peran dan juga menjalankan perannya dengan maksimal, misalnya sebagai ketua, sekretaris, anggota, kemudian juga mampu menghargai pendapat orang lain, dapat
mendengarkan pendapat orang lain, kemudian mampu menanggapi pertanyaan dan jawaban teman-teman yang lain. Kemudian mahasiswa juga harus fokus pada diskusi, dilihat dari cara berdiskusi, apakah masih sesuai konteks, kemudian apakah terjadi dinamika kelompok dalam diskusi tersebut, kemudian being on time, ketepatan waktu, dan juga dilihat kemampuan mahasiswa memberikan umpan balik feedback terhadap pernyataan atau pendapat orang lain. Kemudian ada penilaian hard skill, dilihat dari alumni reporting dan gaya penyampaian, melaporkan hasil belajar. Kemudian ada tabel penilaian menulis dan juga penjelasan mengenai penilaian laporan. Kemudian dari nilai instrumen evaluasi tersebut nanti digabung menjadi nilai soft skill, hard skill, menulis dan laporan utama menjadi nilai akhir skenario. Nah, berikut keterangan mengenai penulisan laporan utama. Ada sampul, kemudian bagian isi, lalu rumus learning outcome atau cara pembelajaran, dan juga daftar pustaka. Ini contoh laporan tutorial atau kuliah yang lain. Di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa ada format judul laporan tutorial disesuaikan dengan judul skenario, kemudian ada logo, universitas, nama, NIM, dan juga nama prodi serta tahun pembuatan laporan. Kemudian berikut contoh laporannya disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang disepakati oleh. Kemudian juga ini skenario-nya harus ditulis terlebih dahulu, jadi skenario, kemudian learning outcome-nya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Teman-teman bisa melihat lagi referensi panduan tutorial dari daftar pustaka dari yang berasal dari buku, dari situs internet, dari jurnal Indonesia berbahasa Indonesia ataupun jurnal internasional. Adakah pertanyaan mengenai topik-topik ini? Silakan misalnya jika ada pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar ataupun pada Google Classroom yang kita miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut gambaran ketika simulasi tutorial. Terima kasih dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.